Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hadi membebaskan umat dari ketakutan. Bupati Jombang sekaligus pengasuh pondok pesantren Tambak Beras ya Muhammad ya Basarok yang jadi saudara sisi kepada ibu saya tetap kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, ini ya, biar nanti buat untuk seterusnya. Kalau saya ketemu, saya datang lagi. Apa kabar semuanya, ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, bisa. Ayo bareng-bareng. Apa kabar semuanya, ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang keras. Sekali lagi, ayo santri-santri. Apa kabar santri-santri pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratan mutaramin, para alim, para ulama, para kiai, khususnya Habib Sodik beserta seluruh keluarga besar pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saya banggakan, para ibu-ibu, wali santri, para santri-santri, putri pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Marilah pertama dan yang utama kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya pada malam hari ini kita semua dapat hadir di pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam rangka imtihan akhir sana. Mudah-mudahan acara ini mulai awal sampai akhir kita selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam
senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari alam kedurjanaan menuju alam yang terang benderang, yaitu agama Islam. Ibu-ibu, alhamdulillah saya bisa ke sini diundang sama Habib Salim, sama Habib Mahdi. Habib Salim, Habib Mahdi ini rekan saya, saudara saya di DPR Provinsi bersama-sama saya. Habib Mahdi, Habib Salim, saya juga istiqomah di P3, sama-sama istiqomah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah untuk kita menjaga, menyiarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho kepada kita semuanya, warga masyarakat khususnya santri-santri dan wali santri pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di bawah pimpinan yaitu Habib Sotek ini, menjadikan anak-anak yang soleh solihah, anak-anak yang bermartabat, yang berakhlakul karimah, yang bermanfaat dan barokah. Artinya anak-anak semuanya yang belajar di sini, karena sekarang masuk pesantren itu adalah sangat luar biasa. Kondisi alam seperti ini, kondisi negara seperti ini, globalisasi semuanya jadi di mana-mana. Nanti ke depan anak-anak dipersiapkan, bapak-bapak, ibu-ibu khususnya, putra-putrinya di pondok ini seneng apa enggak? Remen apa mboten? Seneng apa mboten? Seneng, gak terima seneng. Alhamdulillah. Zaman sakniki isih ono arek gelem mondok iku wis alhamdulillah. Wong tua masya Allah, karena dengan dekadensi moral, pengaruh-pengaruh HP, pengaruh niki alhamdulillah anak-anak bisa tahfidzul Quran, bisa menghafalkan Al-Quran, kitab kuningnya paham, memahami tafsir Al-Quran. Ya, dengan kemajuan-kemajuan ilmu teknologi ini di pondok juga diajarkan. Untuk itu masya Allah, kalau anak-anak jadi pesantren ini ke depan yang akan menjadi kader-kader kita, penerus-penerus perjuangan kita, terutama meneruskan yaitu perjuangan para alim ulama, perjuangan para masyayikh, para habaib, yaitu tetap tidak kemana-mana, kekal P3 tetap, kekal P3 tetap P3, hidup P3. Apalagi dulu Habib Salim ini pernah jadi wakil bupati, ya apa enggak? Probolinggo. Setelah itu sudah selesai, saya maju wakil bupati Jombang. Yang mendorong saya untuk mau dicalonkan di wakil bupati Jombang itu mana saudara saya, Habib Mahdi. Sudahlah Bu, diterima aja wakil bupati. Ya, itu kan langsung kita memperjuangkan Islam, memperjuangkan umat, mensejahterakan masyarakat secara langsung, karena disitulah tempatnya kita bisa berkhidmat, kita bisa membawa, membangkitkan umat, terutama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah itu saya 1 periode wakil bupati. Sebelumnya itu saya DPR dulu di Kabupaten Jombang. DPR sejak muda, termuda di DPR saya ini 4 periode, 20 tahun di DPR Kabupaten Jombang. Setelah itu berhenti 1 periode, masuk ke Provinsi Jawa Timur 97, DPR Provinsi Jawa Timur. Nah kemudian 2009 ketemu sama Habib Mahdi. Habib Mahdi juga sebelumnya itu kabupaten ya, masuk provinsi bersama-sama saya, 1 komisi 1 fraksi. Nah sama-sama berjuang untuk memperjuangkan partai Islam satu-satunya di Indonesia, hanyalah Partai Persatuan Pembangunan. Saya sama-sama istiqomah
Zainal Habib. Jadi tidak pernah kita berubah kemana-mana, walaupun multi partai banyak, dan itu sudah ngelamar sama saya kemana-mana, sudah mulai ada PKB, saya dari telepon gimana Bu Mujida apa nggak pindah ke PKB. Enggak, saya istiqomah di P3, saya tetap di P3 sampai kapanpun, saya P3 ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Nah kemudian setelah itu DPR provinsi ditariklah menjadi wakil bupati 1 periode 5 tahun. Nah kebetulan juga nasibnya bupati saya sama dengan nasibnya bupati yang sampean ini. Jadi pada saat-saat itu ya, pada saat itu suasana dan ini adalah mendukung, kondisi daerah mendukung. Untuk itu saya maju, diminta oleh masyarakat mencalonkan bupati di Kabupaten Jombang tahun 2018. Nah sekarang sudah jalan 3 tahun lebih, tinggal 1 tahun setengah. Kemudian Probolinggo mengalami nasib yang sama seperti bupati saya kemarin itu. Sekarang saatnya Habib Mahdi untuk naik jadi bupati. Siap, semua mendukung ya. Santri-santri yang Kabupaten Probolinggo wajib untuk memenangkan Habib Mahdi sebagai bupati Probolinggo. Allahumma amin. Siapa lagi? Dulu mendorong saya wakil bupati, kemudian sekarang jadi bupati. Sekarang mendorong Habib Mahdi untuk jadi bupati. Mudah-mudahan kita doakan semuanya, mudah-mudahan perjuangannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perjuangannya diberi keberhasilan, diijabah doa-doa kita. Malah kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita untuk Habib Mahdi khususnya menjadi pemimpin di Probolinggo. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Doanya orang 40 saja dijabah Allah, apalagi doanya yang ribuan seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ijabah dengan semua apa yang dilakukan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doa kita, apalagi ini sudah masuk bulan Ramadan. Malah terus kita perjuangan kita jangan berhenti, perjuangan kita jangan kendor, dan dukungan ini adalah niat kita adalah menjadikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar-benar adalah dari rakyat untuk rakyat, pemimpin yang benar-benar adalah memimpin umat untuk kesejahteraan masyarakat, pemimpin yang benar-benar untuk bagaimana pendidikan di Probolinggo lebih maju lagi, bagaimana di Probolinggo ini ya, untuk kesehatan, untuk ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Ini semua dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang sudah lama jadi wakil rakyat, tahu tentang apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang dikehendaki oleh rakyat, apa yang dilakukan oleh masyarakat. Ini sudah kita dulu wakil-wakil rakyat, sekarang menjadi pemimpin masyarakat, pemimpin umat, pemimpin rakyat. Ini sudah pas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala malam ini menjabah. Ya, terus bulan puasa untuk itu kepada santri-santri nanti kalau pulang ke rumah ya itu bisa memberikan pencerahan, mengajak kepada masyarakat untuk tetap mendukung, mensukseskan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo
ini harus jadi pemenang untuk pemilu 2024. Allahumma amin. Inilah yang harus kita berjuang bersama-sama. Nggak terasa kita sebentar lagi sudah tahun 2023. 2024 bulan Februari, Bu. Sebelum kita pilihan bupati, kita sedang dulu adalah pilihan DPRD, pilihan DPR Provinsi Jawa Timur, pilihan DPR RI, DPD, dan pilihan presiden. Setelah ini nanti kita jadi partai yang pemenang, memberangkatkan sendiri dari P3 karena suara didukung oleh masyarakat. Sebelum pilkada, sebelum pilihan bupati, ini terlebih dahulu harus kita sukseskan pileknya dulu, pilihan DPR-nya dulu, pilihan legislatif dulu. Kita harus mencapai partai pemenang di daerah Probolinggo. Allahumma amin. Setelah kita pemilu 2024 pilihan DPR, baru 7 bulan kemudian, bulan Oktober, itu baru ada pilihan bupati dan gubernur dan wali kota. Nah, yang memberangkatkan ini adalah melihat hasil pemilu 2024. Hasil 2024 pemilihan umum DPR ini kita berhasil, maka insya Allah untuk menjadikan bupati itu adalah sangat mudah. Karena BPR-nya kita sudah cukup para partai pemenang. Menangnya dari mana? Selain dari pertolongan Allah, adalah dari usaha kita semuanya, dukungan penjaringan semuanya, para santri-santri, para wakil wali santri, warga masyarakat semua kompak semua, tidak akan kemana-mana. Kita sebagai umat Islam, ini adalah satu-satunya partai Islam yang kita perjuangkan adalah Partai Persatuan Pembangunan. Lambangnya apa, Bu? Lambangnya apa? Ka'bah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku tidaklah jalan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup ini juga untuk ibadah. Maka kita mendukung P3, kita memenangkan P3. Niat pertama adalah niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia, makhluk semua, jin, manusia semua, tidak ada tujuan lain supaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman kabeh niki semua makhluk ini adalah tujuannya Allah menjadikan kita semuanya, bukan ada tujuan yang lainnya kecuali illa liya'budu, supaya ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua niat ibadah. Kita ngaji seperti ini niat ibadah. Sholat niat ibadah, ya. Kita berbuat baik sama orang, kita menjenguk teman, dan kita menolong sesama, itu adalah semua diniati ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah hidup kita, mati kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk itu semua sesuai. Karena Partai Persatuan Pembangunan ini adalah pertama, prinsipnya adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut partai yang niat ibadah, jadi bupati yang niat ibadah, jadi DPR niat ibadah, jadi kepala desa niat ibadah, jadi guru niat ibadah, jadi siapapun, jadi opoae niat ibadah. Masih gak ada jabatan, kita sendiri yang niat ibadah. Kita rumah tangga, ya kan? Kita melayani suami, kita mendidik anak-anak, kita membangun masyarakat, sampai semua diniati ibadah. Ya, orang kerja ya kerjanya buat gawe, kita ke pasar, ya mau kita dagang, mau kita sebagai pegawai negeri, mau kita jadi guru, jadi apa saja, ayo niat ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
agar apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, membuat kita semua tidak ada tujuan lain hanyalah illa liya'budun. Jadi agar pas semua itu pasti golek sing pas. Nggih Bu nggih? Ibu masak rawon, sambelnya mesti sambel terasi, pakai cambah, ini badan. Nah, kemudian pakai kerupuk. Nah, sambelnya sambel terasi. Ibu masak jangan asam, sambelnya sambel terasi. Ibu masak soto, sambelnya sambel apa Bu? Sambal kemiri kacang ya. Nah sekarang sampai niku masak jangan asem, mosok katene sambal kemiri kacang, cocok apa enggak? Masak rawon sambal kecap, cocok apa enggak? Cocok, masih sebenarnya cocok ini. Pakai baju sekarang ya dicocok no kabeh. Ini pakai hijau, karena ada kembang-kembang hijau, ini ya. Semua cocok ini. Maka itu biar cocok ya dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya adalah untuk liya'budun, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mencerdaskan anak-anak, mendidik anak santri, ini semua niat ibadah semuanya. Yang di dapur yang masak walaupun kerja dapat gaji, dapat bayaran, tapi juga nyatone ibadah mergone ngeramut anak santri. Ini semua dia lepas dari itu. Sama apapun kita semuanya ini adalah ayo berjuang apa? Ikut di organisasi, apa di Muslimat Fatayat, di organisasi jamnya majelis taklim. Semua niat ibadah. Untuk itulah maka saya juga demikian Bu. Tadi saya itu dari Jakarta, pulang sebentar langsung berangkat ke sini. Besok pagi jam 7 saya itu sudah ada tamu dari Pangdam ke Jombang. Tapi karena saya kesini juga niat ibadah, niat saya silaturahim pada penjenengan semua. Kalau saya tidak kesini saya tidak kenal, hanya lihat gambarnya toh. Karena gambarnya sekarang ketua wilayah, sekretaris saya adalah Habib Salim. Jadi kemana-mana gandeng-gandeng terus pasangan gambarnya ketua sekretaris. Saya nggak bisa datang, Habib nanti yang mendatangi kemana-mana. Jadi sudah begitu. Karena lagi jabat Bu, jadi kadang-kadang kan tugas-tugasnya untuk masyarakat ini nggak bisa ditinggal. Nah, saya telepon Habib Salim nggak bisa, ada Pak Mujahid, pengurusnya banyak. Jadi organisasi bisa jalan kalau itu adalah ada kekompakan, kebersamaan, saling mengisi, saling membantu, saling mendukung. Ya, jadi kita atur seperti itu, enggak semua jaga ketuaan itu, enggak jalan. Untuk itu saya sudah ngatur sama Habib Salim ini kesepakatan, punya Habib A, saya A, Habib dia juga A, saya B, Habib dia ikut B. Ya, apa-apa saya kontak terus. Gimana Beb? Ya sudah, saya ngikut Ibu. Ya sudah gini ya. Ya oke, sudah jalan. Alhamdulillah doanya mudah-mudahan saya hari tahun ini sama Habib Salim sebagai ketua dan sekretaris untuk diamanai oleh DPP Pak Soeharto untuk memegang, membesarkan P3 tidak hanya Probolinggo tapi se-Jawa Timur, 38 kota kabupaten leleng semua kita ini. Alhamdulillah kondisi sekarang ini sudah beda, apalagi dengan kebijakan Ketua Umum PBNU Gus Yahya bahwa NU tidak boleh untuk alatnya politiknya PKB. NU bukan alat politiknya PKB. NU untuk semuanya. Insya Allah 27 sama bisa mengikuti lewat Zoom, nanti disetel di situ. Ketua Umum PBNU Gus Yahya akan pidato di Harlah P3 tanggal 27 di Malang di pondoknya Kiai Hasim, menyampaikan bahwa dia bisa mengayomi semua warga yang di mana-mana termasuk yang ada di P3. Jadi sekarang warga P3 jangan kecil hati, bukan semuanya itu PKB itu ya, orang NU harus PKB, tidak. Saya ini NU, abah saya termasuk salah satu pendiri NU, tapi saya tetap istiqomah
bahwa NU ya PKB, PKB ya NU, itu adalah tidak benar. Itu adalah tidak benar. Politik kita ini ada warga NU, ada yang di P3, ada yang di PKB, tidak apa-apa. Apalagi sekarang ini Ketua Umum PBNU sudah memberikan garis kepada kita semuanya bahwa jangan ngeklaim bahwa NU adalah PKB. Jadi NU adalah untuk semuanya. Ngayomi warga NU yang ada di mana-mana, dan sejarah mencatatkan bahwa P3 adalah tidak hanya melahirkan tapi melebur, ya. Kalau saya menyampaikan kemana-mana, kalau P3 ini bukan dilahirkan dari NU, tapi secara otomatis warga NU menjadi P3 tahun 73 dari Partai Islam 4 SI Perti Parmusi, ya, Nahdlatul Ulama. Politiknya melebur jadi satu. Sudah kesepakatan ketika Orde Baru tahun 73, politiknya Partai Islam jadi satu, menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Terus jalan kita mulai 73, sedangkan PKB ikut pemilu mulai tahun 99, ya. PKB mulai 99, kita mulai 77 sudah ikut. Nah ini 77 dengan 9 lebih lama panah. Nah untuk itu saya sampaikan di mana-mana bahwa P3 adalah saudara tua, PKB saudara muda. Makanya saudara muda ini tidak boleh berani-berani sama saudara tua. Kemana-mana saya ngomong yang dulur tua, dulur enom gak oleh wani-wani, dulur tua udah kualat. Ya Pak enggak? Jadi untuk itu harus tahu, harus sadar diri bahwa kita ini adalah saudara tua, pengalaman lebih banyak. Kita berapa kali ikut pemilu. Untuk itu kita bapak-bapak, ibu-ibu sampaikan semuanya pada bapak-bapak bahwa kita kembali 2024 yang kemarin beberapa pemilu kita sudah nyumbang kepada bukan P3, maka 2024 harus kembali ke rumah Ka'bah, harus kembali ke Ka'bah, kembali ke Ka'bah lagi. Sudah kemarin tidak apa-apa nyumbang sebentar, saya kembali mana. Kita perjuangkan sekarang, kita besarkan. Siapa yang akan besarkan P3 kalau tidak kita semuanya sebagai umat Islam? Betul apa enggak? Itulah sekali lagi saya di sini sebentar menyampaikan penjelasan sebagai tahatus binikmah, memberikan doa kepada dukungan kepada Habib Mahdi yang nanti akan mencalonkan jadi bupati dan nanti sebagai calon-calon anggota DPR dari P3. Saya harapkan ini semua dari perempuan-perempuan harus maju, karena 30% kuota ini harus perempuan, calon itu perempuan, harus perempuan mendukung calon-calon perempuan. Bu, setuju Bu? Hanya sekarang perempuan kita harus tunjukkan. Jadi orang wedok itu gak cuma terus digawe wong belakang, ya, wong buri. Oh, itu urusannya wong buri, urusan wong wedok, urusannya orang belakang. Jadi awake dhewe pas di belakang, toh gak punya depan. Ya, kita harus sejajar, kita harus sama-sama, kita harus bareng-bareng. Untuk itu ke depan Probolinggo ini harus ada calon-calon wakil DPR perempuan, harus 30%. Anak-anak santri-santri, mahasiswa-mahasiswa tampil calon sebagai legislatif mewakili Partai Persatuan Pembangunan. Siap? Ayo seperti Mbak Emil ini, Bu Emil. Ayo boleh bolos sing akeh Bu Emil. Cari teman, cari. Ayo perempuan-perempuan ini, ya, kita tunjukkan bahwa 30% kuota perempuan.
Jadi Probolinggo ini masih kurang perempuannya. Probolinggo, ayo perempuan-perempuan ini tampil. Kita bersama-sama kita bukan nang belakang. Dadi wong wedok kadang-kadang itu dikalahno. Ya, ini boleh kita untuk berjuang. Tetap kita pakai perjuangan. Siapa yang akan menjaga nasib perempuan kalau tidak perempuan sendiri yang akan memperjuangkan? Betul? Sinten sing merjuangno nasibe yang estri nek gak wong wedok dhewe. Harus itu harus ada keterwakilan. Monggo ini dari Syarifah ini mewakili. Boleh Bu. Monggo dari tokoh-tokoh ini semua. Ya, mewakili boleh. Bagaimana tidak boleh Siti Khadijah, Siti Aisyah, ya, istri Rasulullah, anak Rasulullah berjuang semua. Nah, kita berjuang. Kita harus bisa bagaimana mengangkat harkat kaum perempuan, tidak perempuan sendiri yang berjuang di depan. Saya dulu juga PNS, saya dulu juga guru negeri. 77 Orde Baru itu milih. Ya, kalau P3 ini tidak boleh merangkap pegawai negeri jadi DPR, tapi naik Golkar itu boleh. Ya, zaman samunlah menang-menangan lah, zaman Orde Baru. Ya, sekarang tidak ada aturannya. ASN tidak boleh mencalonkan, tidak boleh masuk partai. ASN jadi pegawai negeri sekarang tidak boleh ikut-ikut di partai, harus cuti. Kalau mau nyalon itu harus cuti dulu. Kalau dulu zaman Orde Baru, Masya Allah, suruh milih lah, saya dulu milih. Apa milih tetap ASN, pegawai negeri guru, apakah di politik, di DPR? Harus milih salah satu, Ibu. Saya milih di DPR. Karena walaupun jadi DPR, tapi masih bisa ngajar. Orang ngajar ini tidak harus, ya, guru tidak harus ASN. Nah, tapi kalau yang di DPR nggak ada terwakili. Perempuan-perempuan, apalagi sekarang peraturan pemerintah harus 30% kota perempuan. Kalau mengajukan calon kok wedoke gak ono, ditolak gak oleh. Maka harus ada perempuan-perempuan ini. Umum saya ketemu dengan Sri Kandi Probolinggo. Saya ketemu dengan perempuan-perempuan Probolinggo. Saya ketemu sama ini Kartini Probolinggo. Saya ketemu dengan Aisyah Probolinggo. Ayo tunjukkan perempuan bisa dan mampu akan berikan kesempatan. Insya Allah bisa. Allahumma amin. Hidup P3. Bangkit. Ya. Yang terakhir P3 nanti bareng-bareng. P3 menang. Bisa Bu? Hidup P3. P3 bangkit. P3 menang. Takbir. Luar biasa. Wah ini, ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Subhanallah. Ini barangkali yang saya sampaikan. Saya tidak banyak di sini, lama-lama, mohon maaf. Yang penting saya hadir. Yang penting saya bisa silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim saya dengan penjaringan semua menjadi silaturahim yang barokah. Karena Kanjeng Nabi telah bersabda, orang yang artinya kalau orang itu mau silaturahim akan dipanjangkan umurnya, akan ditambah rezekinya. Allahumma amin. Itu ini yang bisa kami sampaikan. Monggo baca sholawat dulu nih. Warahmatullahi wabarakatuh.